Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oksa Mario, nomor induk mahasiswa 0505424113. Di sini saya akan melakukan praktik tugas 2 basis data, di mana saya akan melakukan praktik pembuatan basis data. Berikut praktik yang saya lakukan. Baik, di sini saya akan melakukan pembuatan basis data menggunakan exam. Pertama, kita aktifkan dulu examnya, yaitu untuk membuat database kita perlu mengaktifkan Apache sama MySQL. Oke, sudah aktif. Sekarang kita cek di Google. Kita buka localhost php myadmin. Nah, kita sudah masuk ke php myadmin localhostnya. Nah, pada tugas kali ini perintah soalnya yaitu membuat diagram ERD tersebut ke dalam basis data MySQL MariaDB yang ada pada XAMPP dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien, daftar dokter, admin, rincian, dan rincian atribut yang sesuai. Dan pelaporannya nanti dilakukan dengan mengupload link rekaman video yang wajib berisi perkenalan mahasiswa, langkah-langkah hasil praktik, dan kata-kata penutup. Baik, karena apanya sudah jalan, mari kita lakukan. Di sini saya membuatnya di web, langsung di web saja. Pertama, kita buat dulu nama basis datanya. Di sini perintahnya yaitu membuat basis data rumah sakit. Nah, di sini kita buat nama database-nya yaitu rumah sakit. Langsung saja kita buat. Oke, di sini database-nya sudah terbuat. Terus kita buat tabelnya satu persatu. Di sini pada ERD ini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 tabel. Pertama kita buat tabel pasien. Nama tabel pasien. Jumlah kolomnya ada, kita lihat lagi di panduan 1, 2, 3, 4. Berarti 4. Oke. Terus pada tabel pasien ada apa saja? Kita lihat di panduannya ada ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, dan alamat pasien. Jadi di sini kita buat ID pasien,
Di sini nanti akan jadi primary key, ID pasien, ini integer, ini 3, kita ubah jadi dia primary key. Terus nama, jenis kelamin, nama pasien, jenis kelamin, alamat pasien, sesuai modul ya pasien. Oke, nama pasien varchar 30, jenis kelamin kita buat di sini pasien integer ya, integer 1, integer 1. Di sini alamat pasien varchar kita buat saja 100. Alamat pasien varchar 100. Oke. Nah, sudah siap, langsung kita simpan. Oke. Nah, di sini kita sudah mendapatkan satu tabel ya, tabel pasien. Selanjutnya kita tinggal tambah saja di sini tabel baru. Petunjuknya di sini kita buat daftar. Sini ada daftar. Jadi di sini ada ID daftar, ID admin, dan ID pasien. Jadi nama tabelnya daftar. Terus di sini ID daftar, ID ID daftar, ID admin, dan ID pasien. ID admin dan ID pasien. Integer 3, dan primary key-nya yaitu ID daftar. ID daftar. Nah, selanjutnya kita simpan. Oke. Terus setelah daftar, kita langsung ke administrator. Tabel administrator kita buat lagi baru. Tabel administrator ada berapa? 1, 2, 3. Berarti tambah nama tabelnya administrator. Terus ID admin, waktu jaga, dan nama admin. ID admin, waktu jaga, jaga, nama admin. Nama admin. Oke, ini integer, ini 3. Waktu jaga, di sini kita coba cek panduannya. Waktu jaga admin, waktu jaga varchar ya, varchar 100. Di sini waktu jaga varchar, panjang nilainya 100, nama admin varchar 30 saja. Nah, di sini primary key-nya itu ID admin.
kita centang saja, kita oke, simpan. Oke, sip. Sudah 3 tabel. Selanjutnya kita tambah tabel baru. Perintah soalnya itu dokter admin. Di sini ada dokter admin. Terus kita buat dokter admin. Nama tabelnya dokter admin. Di sini primary key pada tabel ini yaitu dokter admin itu ID data, ID dokter dan ID admin. ID data, ID admin dan ID dokter. ID data, ID admin, ID dokter. Nah, di sini integer 3, primary key-nya yaitu ID data. Oke. Langsung kita simpan. Nah, selanjutnya tabel dokter. Kita pergi ke lokal lagi, masukkan namanya tabel dokter. Terus di sini ada ID dokter. Terus ID dokter, nama dokter, alamat dokter, ID dokter, nama dokter, terus apalagi alamat dokter, tanggal lahir, alamat dokter, tanggal lahir. Terus kita kurang berapa nih? 4. Harusnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kurang 3. Jadi kita tambah kolom 3 lagi. 3, kirim. Oke. Jadi di sini setelah alamat, ID dokter, nama dokter, alamat dokter, tanggal lahir, terus no HP, spesialis dan waktu kerja. No HP, spesialis, waktu kerja. Nah, di sini ID dokter integer 3, nama dokter varchar 30, alamat dokter kita coba cek panduan alamat dokter varchar 100, varchar 100, hanya tanggal lahirnya date, terus no HP, integer ya, no HP, varchar 15 kalimat, no HP, varchar 15 cukup, spesialis varchar 30, 15 cukup kayaknya.
serah sih 15 aja. Modul waktu kerjanya varchar 100. Oke. Terus primary key-nya itu ID dokter, otomatis. Oke, kita simpan. Nah, oke. Terus 1 2 3 4 5 sudah 5 tabel terakhir tambah tabel ini berarti tabel pasien dokter. Kita buat nama tabelnya pasien dokter. Di sini ID pasien ya. ID dokter, ID pasien. Sini ID dokter, ID pasien. Terus mana dia tadi? ID dokter, ID pasien, resep dan waktu periksa. Resep tambah 1, waktu periksa. Waktu periksa gini. Ini ID-nya integer 3, ID dokternya integer 3, resepnya varchar 100, waktu periksa varchar 100 kalau nggak salah. Waktu kerja varchar 100. Di sini waktu periksa. Di sini resep. Waktu periksa dan resep varchar 100. Di waktu periksa tadi lihat ya. Resep baru varchar 100, sorry. Jadi ini ID primary key-nya ya. Oke. Terus simpan. Nah. Oke. Nah, pada perintah soal kita disuruh membuat MarialDB atau menghubungkan semua tabel-tabel tersebut di MySQL. Nah, caranya yang pertama kita ke database, terdapat 6 tabel, terus kita buka desainer, terus kita coba dirapikan. Ini dokter, terus pasien dokter, tabel administrator, dokter admin, susunannya kayak gini ya. Nah, sini dokter, administrator, dan daftar. Kini kita juga buat kayak gitu. Ini kebalik. Nah, kayak gini nih.
Oke, kurang lebih kayak gini. Terus kita simpan halaman. Oke, kita buat namanya rumah sakit aja. Rumah sakit, oke. Rumah sakit sudah tersimpan. Modifikasi telah tersimpan. Nah, di sini terdapat primary key-nya. Ini primary key, ini primary key, ini primary key. Nah, sekarang coba kita hubungkan. Pertama, kita create relationship yang ID admin ke ID admin. Create relationship, oke. Galat indeks hilang pada kolom. Jadi ini artinya pada indeks, pada ID admin kita tambahkan indeks. Jadi caranya seperti apa? Kita masuk ke tabel dokter admin, ini dokter admin, struktur, terus admin, kita klik lainnya, kita klik indeks, oke. Nah, terdapat ada tanda primary di sini. Lalu coba kita hubungkan lagi rumah sakit, lainnya desainer, terus kita hubungkan create ID admin ke admin. Sini cascade ya, sini juga, oke. Nah, terhubungkan. Nah, samakan admin. Selanjutnya kita coba yang di pasien, ID pasien ke ID pasien yang ada di daftar. Pertama kita kasih buka ke apa daftar. Ini daftar. Terus kita jadikan admin sama pasien ini tanda kunci tadi, key tadi. Nah, kita masuk ke daftar. Terus kita buka struktur. Terus di sini kita kasih indeks. Oke, di sini juga indeks. Oke. Nah, kayak gini. Nah, karena dia ini apa? Primary key dari satu tabel, kita kasih indeks. Terus kita pergi lagi ke desainernya. Nah, seperti ini. Pertama kita hubungkan create yang ID pasien ke ID pasien, cascade, oke, terhubung. Selanjutnya yaitu ID admin, Nah, caranya kita kasih aja di sini, kita klik ini, cascade, oke, connect, terhubung ya. Nah, selanjutnya pada ID pasien juga terdapat ID pasien pada dokter. Jadi di sini kita hubungkan juga ke sini, seperti yang ada di perintahnya. Nah, ini terhubung ke sini, ini terhubung ke sini. Maka kita juga harus pada ID pasien ini kita kasih key juga dan
dokter ini kita kasih K juga. Nah, caranya pasien dokter ini, terus struktur. Nah, pada ID kita kasih indeks. Oke. Di sini juga kita kasih indeks. Oke. Nah, terus kita kembali ke desainer. Lalu kita hubungkan di sini ID pasien ke pasien. Cascade. Oke. Terhubung ya. Selanjutnya dokter ke ID dokter. Nah, ini selanjutnya dokter. Karena ini udah primary key, jadi kita hubungkan ke di pasien dokter. Jadi kita create relationship, terus kita pilih dokter ke sini, cascade. Oke, terhubung. Terakhir di sini ada ID dokter, di sini ada ID dokter. Jadi kumpulan primary key ini akan terhubung juga ke sini, seperti yang di sini. Caranya yaitu kita create relationship, kita ID dokter ke dokter. Oke, indeks hilang pada kolom. Oh, jadi ini belum dikasih indeks. Kita beri ke dokter admin, struktur, dokter, indeks. Oke. Kita kembali ke desain. Nah, selanjutnya kita hubungkan lagi, terus dokter, cascade. Oke. Nah, selanjutnya kita simpan. Oke. Kurang lebih seperti ini tampilannya. Selanjutnya, menurut perintah soalnya, di sini berdasarkan entity relationship diagram ERD di atas, Anda buat ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada XAMPP dengan tabel dokter, pasien, administrator pasien dokter, dokter, admin, dan rincian atribut yang sesuai. Lakukan tahapan praktikum dengan mengacu pada panduan praktikum yang tersedia dalam e-learning basis data. Panduannya ada di sini. Kita sudah selesai sampai sini. Data manipulation. ID pasien. Ini tabel pasien ya. Terus tabel dalam insert adalah perintah DML untuk rumus. Tabel daftar kolom nilai, maka jika melihat tabel adalah insert untuk Nah, di sini kita disuruh memasukkan data ke dalam tabel pasien. Nah, di sini kita juga bisa membuatnya, tinggal di copy paste aja. Nanti juga bisa langsung ke buat
Di sini ada perintahnya juga menggunakan PHP maka dapat dilihat pada gambar 2.6 sebagai berikut di sini. Pada halaman file pilih menu SQL, masukkan perintah SQL kemudian Go. Untuk menggunakan SQL pada halaman PHP ini juga ada fitur insert. Insert di sini. Jadi ini udah simpan ya, ini sudah. Setelah disimpan, terus kita buka rumah sakit lagi, pasien, kita buka struktur. Nah, di sini terus SQL. Select from patient where 1. Terus di sini di codingannya. Nah, jika apa bisa saja langsung kita copy paste. Jika ingin mencoba, Ctrl C. Langsung saja. Kita coba ya. Ntar oke. Nah, coba kita di sini apa lagi? Nah, di sini coba kita go. Kirim. Nama pasien, ID pasien di sini. Satu Joko itu outline. Strukturnya ID, nama pasien, jenis kelamin, dan alamat pasien. Oh, salah ya. Di sini kita di Ctrl V. ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin. Batal. Oke. ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, alamat pasien. Lupa saya. ID, nama, jenis, alamat. Ctrl V. ID, nama, jenis, dan alamat ya. Ini kebalik nih. Ctrl X. Ctrl V. Nah, gini. ID pasien 1, nama pasien Joko Widodo, jenis kelamin Jalan Pakis Haji 05 Jakarta. Nah, ini salah nih. Ctrl hapus saja. Nah, ini harusnya 1 nih. 1, bentar, tuh kan. Nah, coba di input ya. Coba masih salah. Kita di select aja. Oke. Atau kita juga bisa menurut panduan. Menu insert.
Coba dicek di menu insert ya. Nama pasien di menu insert itu menu insert ini ya. Tambahkan, nah ID pasiennya 1, ID pasiennya 1, nama pasiennya Joko tadi ya, Joko mana tadi, nah Joko Widodo, terus jenis kelaminnya satu, terus alamatnya Jalan Pakis. Oke. Kirim. Anda memiliki query yang tersimpan sebelumnya. Klik dapatkan query tersimpan. Oke. Selesai. Coba cek lagi. Cara ngeceknya di sini. Pada tampilan halaman pelayanan dapat lihat pada gambar ada 9 berikut Joko Widodo, sosial, file nama admin, bisa dilihat ya. Sini kita buat pasien. Nah, ID pasien 1, nama pasien Joko Widodo, jenis kelamin 1, alamat Jalan Pakis Haji No 35 Jakarta. Nah, bisa kan? Bisa kita tambahkan lagi. ID pasien 2, nama pasien Indra, jenis kelamin 1, alamat alamatnya Padang, Ula Karang. Oke, kirim, langsung dikirim aja. Oke, siap. Kita lihat di struktur di pasien tampilannya. Nah, ID pasien 2 Indra, jenis kelamin 1 Padang Ula Karang. Oke, selanjutnya kita juga bisa melihat di command prompt. Caranya coba saya tes. CMD perintahnya saya lupa. Perintahnya MySQL root ya.
MQL strip root, enter, cd ter MySQL min u ya, lupa, min u root, ntar coba dikupas aja kali ya. Oh sorry, nah kita harus masuk dulu ke sini, Ctrl C, saya copy saja, Ctrl V, enter, cd tambah rendah cd nya, enter, terus baru kita oke. Nah di sini kita show rumah sakit, enter. Kok nggak kelihatan? Enter, X, tab. Enter. Kok nggak kelihatan? Show database. Oh, show database. Nggak bisa. Show database yang udah kita buat nggak bisa. Kayak ini kali. Ctrl C, Ctrl V, enter. Oh gitu. Terus untuk melihat rumah sakit, perintahnya yaitu user rumah sakit ya, di user rumah sakit. Oh harus ada tanda ini, enter. Nah terus di rumah sakit itu ada tabelnya itu tabel. Terus kita use, bisa pada di perintahnya use tabel ya. Oh show tabel, cara melihat tabel ya. Show tables, database tulisannya tadi ya, tables. Oke, ini enter. Nah pada database rumah sakit terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 tabel. Nah
Sini kita juga dapat melihat isi tabelnya. Isi tabelnya ini kita dapat melihatnya dengan cara nah ini dia, select from pasien, tanda bintang untuk mengambil seluruh data. Hasilnya akan seperti pada gambar di bawah. Berarti tadi kita udah menambahkan data pasien, jadi kita coba cek from pasien ya. Select ya, ini ya, select tanda bintang untuk mengambil semua data from pasien pada tabel pasien. Bentar. Nah, tadi saya menambahkan data Joko sama data Indra. Nah, jalan pakai saji 035, ini datanya ya. Oke, terus pada oke. Juga ada perintah jika ingin hanya file aja dan nama jenis kelamin, maka perintahnya akan seperti ini. Select nama pasien, jenis kelamin from pasien. Jadi ini artinya pilih nama pasien dan jenis kelamin pasien from pada tabel pasien. Coba kita cek. Ctrl C, Ctrl V. Error from pasien. Kenapa? Select nama pasien, jenis kelamin from pasien, rumah sakit. Coba kita ketik saja select nama pasien, from pasien. Kan ya, salahnya mungkin ada di sini ya. Select mungkin ya, nama pasien, jenis kelamin from pasien, jenis kelamin, send enter. Salah. Select nama pasien, mana salahnya? Pasien. Select ID pasien, coba kita tambahkan ID ya. ID pasien, koma. Bentar. Nah, bisa diketik guys. Di sini tidak ada lagi ya yang perlu dikerjakan. Saya rasa ini cukup mudah, tidak terlalu sulit. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.